Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sakinah. Di sini saya akan berbagi sedikit pendapat saya mengenai homeschooling. Mengapa homeschooling menjadi ramai diperbincangkan pada akhir-akhir ini? Menurut saya, homeschooling memang merupakan tempat yang aman bagi para pelajar yang mengalami banyak masalah di dalam sekolah formal. Hal ini dapat dipertegas bahwa sekolah formal merupakan tempat yang tidak lagi aman untuk para pelajar. Karena dalam sekolah formal ditemukan banyak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, banyak pendidikan yang kurang cocok dengan konseptual zaman sekarang, dan beban dari biaya sekolah formal itu sendiri. Sehingga bukannya berkonsep pendidikan, sekolah formal malah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang penurut, bukan manusia yang merdeka. Walaupun tidak jauh berbeda dari sekolah formal, homeschooling dianggap lebih efektif dan lebih efisien untuk melakukan proses pendidikan dibandingkan sekolah formal, karena homeschooling dilakukan secara komunitas. Hal ini didukung pula oleh penelitian Amerika Serikat yang menyatakan bahwa anak yang mengikuti homeschooling secara akademik maupun psikososialnya lebih tinggi daripada anak yang sekolah di sekolah formal. Yang kedua adalah apakah homeschooling itu bisa menjadi alternatif? Menurut saya itu bisa. Dan bagaimana cara homeschooling memfasilitasi peserta didik sebagai hakikatnya menjadi manusia? Pandangan bahwa homeschooling akan menjadi masalah terhadap sosial anak itu salah, karena dalam homeschooling itu pembelajarannya dilakukan secara komunitas, sehingga anak-anak bisa bergaul dengan teman sebaya ataupun kakak tingkat dan adik tingkatnya. Di komunitas banyak kegiatan dan pengalaman kunjungan ke lapangan. Ada berbagai macam alasan kenapa anak pindah dari homeschooling. Maksud saya pindah dari sekolah formal ke homeschooling. Bisa saja diakibatkan oleh bullying, atau dia bosan dengan pelajaran formal, dia bosan dengan tumpukan pekerjaan rumah, pengalaman yang kurang berkesan, dan ritme kehidupan yang berbeda. Dalam homeschooling, tutor akan bertanya kepada peserta didik apa yang ingin dipelajari hari ini, sehingga peserta didik merasa senang. Dia merasa bahagia karena tidak selalu terikat dengan jadwal seperti di sekolah formal, dan peserta homeschooling merasa atensinya lebih tinggi ya daripada sekolah formal, karena jika sekolah formal itu ingin bertanya kepada guru saja itu susah karena kompetisinya sangat ketat. Ingin bertanya, nanti ada teman yang bertanya, karena satu kelas dalam sekolah formal bisa memuat sampai 40 siswa. Dalam homeschooling akan diberikan teori, kunjungan ke lapangan, dan diskusi apakah ada penyimpangan. Sehingga homeschooling itu dirasa lebih efektif ya dalam pembelajaran dibandingkan sekolah yang terkadang hanya pembelajaran secara lisan, kemudian diberi tugas. Itu tidak langsung gitu loh. Kalau komunitas homeschooling kan bisa dia lihat-lihat ke lapangannya seperti itu. Tetapi itu semua juga kembali kepada pribadi para terdidik dan orang tua, karena sekolah formal dan homeschooling tidak bisa dibandingkan mana yang terbaik karena sistemnya memang berbeda. Yang ketiga adalah um, keterkaitan antara lingkungan belajar dengan keberhasilan belajar peserta didik. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga dalam homeschooling ini berpengaruh untuk keberhasilan belajar anak, karena homeschooling itu bisa dilakukan oleh anak dengan orang tua saja, anak dengan tutor, atau anak dengan komunitas. Jadi, jika homeschooling dilakukan anak dengan keluarga, tentu saja keluarga menjadi uh, tokoh utama dalam membentuk karakter si anak. Jadi, orang tua juga bisa um, melihat perkembangan anak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah.
Yang dimaksud lingkungan sekolah di sini adalah homeschooling sendiri, peran yang penting untuk keberhasilan belajar, karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga, dan di sini di sekolah masih em, dan di lingkungan sekolah pun ada orang tua, yaitu guru sebagai orang tua murid di sekolah. Komunitas homeschooling juga dirasa lebih siap mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk menghadapi pandemi corona, untuk memenuhi hak para para siswa untuk mendapat pendidikan. Homeschooling itu bisa dilakukan untuk mengganti maupun menambahi sekolah formal. Jadi, anak bisa ikut homeschooling dan ikut sekolah formal, tidak harus memilih salah satunya. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat umumnya sudah tidak asing lagi dengan homeschooling. Bahkan pemerintah pun um, membuat undang-undang tentang homeschooling, bahwa homeschooling itu sudah legal. Jadi pemerintah mendukung, masyarakat pun tidak apa-apa. Jadi anak yang ikut homeschooling tidak merasa tertekan, karena tidak merasa, wah aku nggak sekolah formal, jadi aku agak malu gitu, tidak merasa, karena sekolah homeschooling sudah bukan merupakan hal baru. Apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan pendidikan di tengah masyarakat yang selalu berubah ini? Menurut saya, yang perlu diperhatikan adalah bimbingan belajarnya. Jadi kita bisa memberi motivasi kepada peserta didik agar tidak menyerah, sehingga mereka ingin tetap belajar. Walaupun masyarakat selalu dinamis, mereka tetap ingin belajar untuk menuntut ilmu, sehingga mereka tidak akan dikucilkan di tengah masyarakat, dan mereka akan. Apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan pendidikan di tengah masyarakat yang selalu berubah ini? Menurut saya, yang perlu diperhatikan adalah bimbingan belajarnya. Jadi kita bisa memberi motivasi kepada peserta didik agar tidak menyerah, sehingga mereka ingin tetap belajar. Walaupun masyarakat selalu dinamis, mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang siap untuk menjadi penerus. Dan harapan saya untuk pendidikan di Indonesia adalah saya berharap bahwa nilai itu bukanlah sesuatu yang penting, karena dalam proses belajar itu yang diharapkan adalah prosesnya. Hasil itu merupakan bonus. Jadi saya harap bahwa uh, peserta didik yang mendapatkan nilai buruk atau kurang memuaskan itu tidak dicap bodoh, karena setiap manusia itu memiliki kecerdasannya masing-masing.